Halo. Halo guys. Balik lagi bareng gue Arya Dan saya Hari. yang masih berada di daerah Yogyakarta. Orang Jogja pasti tahu ini kita lagi ada di mana ya? Yakin lo? Tahu, gue yakin. Kalau sampai orang Jogja, ini Jogja ya. Iya. Orang Jogja nggak tahu ini di mana, wah. Keterlaluan ya. Mungkin mahasiswa baru mungkin. Oh, oke. Siap. Ya, karena kita masih dalam rangka nge-review film-film JAV ya. Ya. Akhirnya kita berhasil menamatkan kategori film panjang terbaik FFI. Oh iya, Bener kan? udah kelar ya? Iya betul. Tamat akhirnya, tamat. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Kemarin kan Samsara udah. Betul. Dan akhirnya sekarang Crocodile Tears. Crocodile Tears dari Tumpal Tamu Bolon. Betul banget. Yang tayang perdana di JAV ya. Di Indonesia. Di Indonesia. World Premiere di JAV. Buaya kembali ke kandangnya katanya. Kandangnya, Kemarin. kata sutradaranya tuh. Karena memang dia tuh udah berkeliling ke banyak festival kan. Iya, benar. Dan emang gua juga penasaran sih filmnya tuh ya bakal tentang apa dan gimana gitu kan. Dan pas kemarin nonton sih salah satu film terbaik di JAV ya yang gua tonton sih. Setuju. Ini gue nonton total tuh 16-17 film, ini masuk ke top 4 lah. Iya. Yang paling berkesan. Ini salah satu yang terbaik gue sih nih. Crocodile Tears. Sayangnya emang di JAV dia nggak main competition ya. Iya betul. Karena kalau di JAV dia main competition, Menang ya, dong. lu lihat itu pasti sapu bersih, yakin gue. Yakin. Ya kemarin lu cek sendiri, ini udah ada pengumuman pemenangnya ya. Iya. JAV aja kemarin yang Indonesian Screen Awards, Yohana hampir sapu bersih ya. Iya. Kalau Crocodile Tears ada di situ, Udah dah. kelar itu persaingan. Menang Maksudnya. asli. Menang pasti. Dan ini kan film panjang pertama Tumpal ya yang dia juga tulis ya di sini. Betul. Dan ceritanya wah gila. Menarik banget ya. Ceritanya Menarik itu banget ini premisnya. sebenarnya ceritanya tuh kalau basically simple banget. Seseorang anak muda itu menemukan jalan hidup dia, seksualitas dia. Coming of age. Coming of age sebenarnya. Iya, Basically ini coming of age. Iya. Cuman ya karena gayanya Tumpal tuh rada-rada nyeleneh di sini Iya, kan. iya, benar. Rada-rada absurd kadang-kadang gitu. Jadi Iya, kayak surreal dikit-dikit. iya, kayak realis tapi juga surreal, Iya, bit gitu. surreal gitu. Iya, menarik sih ini karena ini kan sebenarnya cerita tentang orang tua, ibu lah lebih tepatnya. Ibu yang kayak belum bisa menerima anaknya tumbuh dewasa dengan Iya, cepat. betul. Bener ya? Anaknya itu namanya si Yohan ya. Yohan itu kayak tiap malam tuh masih dikelonin emaknya anjir. Tidur masih bareng. Iya, gua nggak tahu ya umur karakternya berapa ya. Tapi kalau mengacu ke Kalau melihat Yusuf Mardika, Yusuf Mardika kan kayaknya sekitar berapa sih? 20 tengah ya. Iya, Mungkin 25 26 gitu. Tuh tidur tuh ini bukan sekamar ya, tapi Iya. literally kayak lu sama istri lu gitu. Iya. Dipeluk di Sekasur. belakang gitu kayak what? Bener, ibunya ini Marissa Anita ya, Ya, yang benar-benar wah gila terbaik ini Marissa Anita ya. gua kemarin ngomong sama Arya pas baru kelar. Gua bersyukur bukan jadi juri FFI. Iya. Karena kalau jadi juri FFI pusing gua. Pusing, Suruh asli. milih Marissa Anita apa Nirina Zubir. Iya. Anjir. Aduh tapi kalau gue jadi juri FFI sih kayaknya gue milih Marissa sih kemarin. Lebih ya. Marissa ya? Kayaknya lebih berat gue kesana pas sudah lihat ya, pas sudah nonton ya? filmnya. Wah, Bener. gila sih ini anjir. Ya. Marissa tuh dia di satu sisi kadang kelihatan rapuh gitu Iya. kan. Tapi di sisi lain kadang serem banget. Serem banget. Dan ada yang beneran literally dia diliatin serem. Ya, jadi kayak secara betul. looks diliatin Secara serem. visual serem. Ini kayak apa ya? Makanya gue keinget sama autobiografi. Nah iya benar. Ya kan, kedua film ini sama-sama dibikin di lab. Iya betul. Torino Film Lab. Iya. Jadi kerasa rapi banget. Benar. Dan yang kedua itu tadi di autobiografi ada siapa namanya? Pak Arswendi. Iya Pak Arswendi, Pak Jenderal. Iya, Pak Yang Jenderal. dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain kan, tapi serem. Dia juga sama Marissa Anita, figur yang kalau dia diem serem. Mungkin kalau kita lihat dari jauh kayak ibu-ibu biasa. Iya betul. Tapi begitu dia udah mulai ngomong 1-2 kata kayak wah ada yang nggak beres. Ada yang aneh nih. Ada yang aneh nih. Ya benar. Ini seru banget sih ceritanya. Jadi intinya ibunya si Johan ini pas lihat si Johan memulai hubungan dengan cewek. Si Sulfa Maharani ya. Zulfa Maharani ini ya, anak baru ceritanya di Anak situ baru. ya. Dia kayak nggak suka gitu ya. Langsung anjir pas seduk salaman, ibu Iya. ini cewek apa temanku gitu nggak dilepasin.
Awalnya kan gue pikir oke lah orang tua ya. Ya. Takut lah anaknya gimana wajar. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih gelap dari Iya. itu. Dark anjing ini ternyata ini makin kesana. Bener sih ini menurut gue sebenarnya isunya berat ya, kompleks banget anjir. Berat banget isu. Asli. Isu berat dan relevan gitu karena kita kan kemarin baru itu Pak, baru yang si Ferry Oh iya. yang rame-rame soal wah itu mistis tuh nggak ada Iya, gitu kan. benar. Nah, di sini gue ngeliat sama nih. Jadi si Marissa Anita tuh kan katanya dia itu bisa berkomunikasi dengan buaya putih anjir. Siluman apa? Siluman buaya putih kayak katanya tuh punya koneksi Iya. psikis dengan buaya putih, bisa ngobrol. Bahkan si Marissa Anita tuh meyakini buaya putih itu adalah suaminya. Benar. Kan klinik kan. Kronik banget. Tapi sebenarnya itu adalah mental health. Yes. Itu. Jadi sebenarnya masalah mental health aja Iya. gitu. Cuman kalau di Indonesia mental health kan kadang dibilangnya klinik ya. Bener. Kayak apa skizofren gitu dibilang Klinik. Bisa lihat nih, indigo. lihat indigo gitu misalkan. Padahal skizofren. Iya benar. Atau apalagi anxiety atau apa tremor dibilang kesurupan gitu-gitu. Ini Ada sama aja sebenarnya. Ada aja di Indonesia mah. Film ini tuh kayak bisa loh menekel itu semua. Betul. Bagus tapi dengan caranya sendiri gitu. Betul, dengan cara yang nggak kerasa apa klinik gitu Iya, ya. bener. Karena sepanjang film tuh emang kayak horor ya. Sini beberapa momennya itu Bener. kita tuh ya ini pinternya tumpal kali ya. Tampul lagi. Ampun. Pinternya tumpal kali ya. Ya itu tadi ngeblendin antara realis sama surrealis itu ya menarik gitu. Di satu sisi gue percaya ada apa-apa nih ini buaya. Iya, bener gue jadi dipikir Iya. jangan-jangan ini Jangan-jangan. bener sakti nih. Iya, bener sakti nih orang nih ngomong sama buaya, tapi ya enggak juga sih ya, maksudnya enggak sesimpel itu. Nggak gitu. sesimpel itu. Iya. Ya ini sebenarnya kalau kalian besok nonton, kita nggak perlu nge-spill banyak-banyak ya. Tapi poinnya ini adalah cerita soal trauma, udah gitu. Trauma, parenting gitu-gitu. Iya bener. Maksudnya tidak secara eksplisit gitu, Iya. tapi kita udah bisa lihat itu ada di aktingnya Marissa Anita gitu. Betul. Gila. Iya itu yang gue suka loh. Iya. Kita nggak perlu tahu Iya. apa secara dikasih tahu ya. Iya nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Tapi kita tahu Kita gitu. tahu. Tersirat semua dari yang dia omongin Iya, gitu ya. Cakep banget nulisnya. Itu bagus. Kombinasi penulisan yang cakep sama acting yang kuat tuh. Wih, Iya. enak banget. Aktingnya semua di sini mantep gitu. Jadinya ceritanya makin oke juga gitu. Zulfa juga keren. Nah, Zulfa juga Marani oke. pas ngomelin jamet-jamet Iya. kampung aja. Gue suka banget. Iya. Jamet lu. Iya bagus tuh. banget. Ini lokasinya sih gue menarik sih ya, karena kayaknya di daerah Cikarang deh. Oh gitu. Memang ada itu. Soalnya ada satu shot di mana si Johan ini yang malam-malam dia merenung ngelihat di Oh, bawahnya pabrik mobil. pabrik ya, iya. Gue kalau naik tol soalnya suka lewat tuh itu banyak hamparan mobil gitu ya. Gue mikirin di daerah sana deh. Coba confirm ya. Coba bener nggak? Iya. Dan apakah ada Iya. apa kandang buaya? Iya, itu kan kayak tempat wisata yang emang udah ada di situ gitu Iya, ya, betul, kandang betul, buaya betul. itu ya. Iya, itu asli deh. Coba confirm kayaknya di sana Mungkin deh. bekas kebun binatang kali atau Iya, apa gitu kali. nggak tahu. Jadi ini khusus buaya dan ya itu juga bagus sih, maksudnya kayak make buaya gitu ya. Hal yang ya jarang juga satu kita temui gitu di Betul. film Indonesia. Kayak gitu dia kan. bener-bener membangun, gue nggak tahu kan ya, ini setnya beneran atau enggak kan. Iya. Tapi bener-bener dia ngumpulin banyak buaya, kandang Iya. buaya real gitu. Ngasih Unik. makan gitu ya. Dan ya itu dia, film ini tuh gua ngerasa kayak drama tapi kayak semua tuh ada gitu. Gua ngerasa kayak dapat semuanya di sini, kayak horor lu bisa ngerasain. Horor ada, psychological thriller Psychological ada. thriller ada. Itu aduh, ada di part film ini kayak mothernya ini loh. Apa? Mothernya Bong Joon-ho yang kayak ya, Oh, iya benar-benar. anjir kayak Marissa Anita tuh kayak mau ngapain gitu. Iya. Tapi gue gak tahu ini bener gak sih dia mau ke sana Betul, atau enggak betul, gitu. betul. Anjing gitu gue takut sih anjir. Marissa Anita bagus, Zulfa bagus, Yusuf bagus, Yusuf bagus Mardika lah. kayak ini kita bener-bener lihat dia nih cowok yang sangat polos. Iya benar, polos banget. Polos banget, tapi pelan-pelan dia belajar. Karena selama ini sama orang tuanya mulu gitu, jadi Iya. kayak ya emang baru melek gitu dunia Iya, baru luar. Tapi nggak digambarkan dia itu tolol banget gitu. nggak Jadi kayak masih gitu banget. masuk akal, polos tapi nggak yang kemudian nggak tahu apa itu Iya, nggak bukan kayak bener. gitu. Dan ya scene dia sama Zulfa itu oke juga ya, maksudnya dari yang kayak malu-malu, Iya benar. kaku, sampai nanti ada adegan dewasa pun masih kelihatan itu malu-malu dan Malu-malunya. kakunya. Iya. Ini gua harus ngapain gitu, Iya. masukin nggak ya gitu kan, itu masih ada tuh gitu-gitunya. Bener-bener itunya acting mereka menarik sih maksud gue. Bahkan yang porsinya kecil kayak Muhammad Khan tuh kan cameo hitungannya. Iya. Itu aja
Anjir itu gue terhibur loh dia nongol itu. Lucu banget ya. Jadi konten kreator apa buaya gitu. Kenapa sih Bu? Kita kan mau foto di Mau sini. foto, silakan. Masuk aja ke kandangnya. Ya enggak gitu. Gue seneng banget. Film yang sangat nyeni tapi sangat mudah dicerna juga sih kalau kata gue ya. Bener gak sih? Betul. Sisi komersilnya oke juga lah kalau kata gue. Masih apa ya? Masih bisa. Ya mungkin nggak semua orang awam tapi kayak nggak bikin pusing kok. Nggak bikin pusing, iya. Dan ya maksudnya gitu, muatannya nggak selalu dark kayak autobiografi loh. Kayak autobiografi kayak dari set dari awal tuh kan kayak emang wah anjir ini Dark banget nih. dark banget. Bikin Kalau ini sesek. tuh ya ada momen-momen kayak tadi gitu. Lo ngelihat kehidupannya si Johan, ngelihat kehidupan pacarnya gitu Ya, kan. Kayak ada gitu-gitu ada kan. ketawa kadang Ada juga ketawa, lucu. gitu. Maksudnya Ada. nggak selalu muram gitu. Tapi ketika ada momen yang serius ya baru dah gitu. Kita lihat ada apa nih sebenarnya gitu. Ada beberapa simbol-simbol ya kayak buaya itu sendiri. Iya benar. Terus soal telur buaya. Iya, Tapi tetap itu buat gua sih bukan sesuatu yang rumit-rumit banget gitu loh. benar. Sampai kita dibikin pusing ini apa sih enggak? Enggak. Bukan hal yang kalau lu nggak paham itu lu nggak paham filmnya juga. Enggak gitu. juga. Iya, lu. Cuman kalau lu paham lu akan semakin merasakan itunya, emosinya gitu aja. Akhirnya menetas buaya ini satu. Ternyata hidup itu patut diperjuangkan lah. Lu nggak harus pasrah menyerah gitu-gitulah. Iya. Gua nggak tahu ya film-film kayak gini emang ya karena ngelihat yang hasil dari lab ya, jadi emang kayak formatnya udah gitu ya, udah kayak Udah ada template apa something gitu. kayak kelihatan gitu. Ini cut-cutnya itu udah Betul. rapi, udah mau kesini Iya, gitu. iya, iya. Udah sih. Betul. Ini gue buka bilang ini kelemahan juga sih. Iya. Tapi kayak oke, ini pasti bikinan lab gitu. Udah terasa. Maksudnya. Kayak lu punya pakem. Oke, lu mungkin mau bikin realis, lu mau bikin surreal, it's okay. Tapi ini ada pakemnya nih, biar rapi tuh gimana. Iya, gitu. benar. Jadi bisa ngerasain banget pacingnya segini. Iya, benar. Yang agak artsy tapi nggak terlalu draggy Gimana gitu. gitu, iya. Gitu kerasa banget. Iya ya Allah, kayak shot perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya juga kan kayak sengaja dikit dulu gitu. Naik motor, cut langsung lagi, nanti cut pindah gitu. lagi. Kayak udah, ini nanti harus gini. Ya. Sama-sama Torino soalnya, Pak. Oh iya, sama ya, sama-sama Torino. Iya, Mungkin emang mentornya seperti itu. Iya, mungkin gue nggak tahu. harus belajar tuh ya Torino. Apa? Sutradara awal kan memang dituntun dulu Iya, lah ya. benar. Nanti baru nemu stylenya gimana. Iya, benar. Iya. Gue nggak bilang ini perfect apa 10 Iya. out of 10, tapi kayak ini film yang ya itu tadi karena dihasilkan di lab mungkin. Iya. Jadi semua departemennya enak Iya, banget. bener. Kayak lu duduk and then ya udah enjoy Iya. the show, enjoy the ride. Iya. Nggak yang kemudian Nggak ada yang tiba-tiba liar gitu. ya, nggak mungkin. Iya. Nah, mungkin itu kekurangan tanda kutip ya. Iya. Nggak ada kejutan yang tiba-tiba tuh, wah berubah Iya, pacing. jadi gimana gitu. Iya, itu nggak Iya, ada. iya. Nggak ada. Tapi ya memang Emang tujuannya kayak kan gitu. seperti itu ya. Betul. Gimana filmmaking yang proper tuh seperti apa. Nah, kan itu. Tujuan dari lab. Kita lihat ya nanti tahun depan siapa lagi nih yang masuk lab. Ada lagi nggak? Paling itu Edi Cahyono. Oh gitu, wah mantap ya di Tapi Cahyono. gue nggak tahu kapan ya. Jagoan gua tuh Nggak Siti. tahu. Nah, Iya. Crocodile Tears tapi juga entah kapan ini tayangnya ya. Iya ya. Kemarin nggak ada obrolannya. Iya, nggak ada omongan sama sekali. Ya kalau ini kayak autobiografi mungkin bisa masuk. Kan autobiografi juga waktu itu akhir tahun di JAV. Oh, iya. Bulan Januari di bioskop, ya betul. kan. Tapi ya gitu, harus cepet-cepet ditonton. Ya, autobiografi kemarin hitungannya untuk film art house tuh lumayan lah penontonnya kan. Iya ya, Nah, lumayan. loh itu loh. Lumayan. Berapa puluh ribu gitu Iya, kan. lumayan. Kalau ini mungkin tidak akan sampai segitunya Iya. karena temanya mungkin lah, Iya. karena agak aneh gitu, gua nggak tahu. Kalau autobiografi kan sebenarnya kan ya udah nggak ada yang aneh-aneh, Iya, nggak ada buaya, nggak ada monster gitu. Nggak ada aneh-aneh, autobiografi langsung to the point. Betul, lebih realis. Nah, ini kan mungkin agak lebih susah untuk dijual. Iya. Jadi kalau somehow besok tayang, Kamis, Jumat, Sabtu antara itulah. Ya udah nonton aja Iya. langsung. Kalau Minggu, Senin itu wah. Udah. Apapun film yang tayang bareng sama ini, misalkan lu ada film Indonesia lain yang lu udah tunggu banget, ini duluin. Iya. Film yang satu itu pasti lebih lama. Iya benar. Trust me. Misalkan ini tayang gitu sama pengantin setan. Horor gitu ya. Horor. Udah. Ini dulu. Ini gitu. dulu pasti. Atau ini tayang sama film Joko Anwar gitu misalnya. Kan Ya lu iyalah. pasti nungguin banget ya. Iyalah. anjing. Tetap ini dulu. Joko Anwarnya juga pasti nonton ini dulu. Iya. Satu film Indonesia di JAV yang gua tonton benar-benar keluar tuh, wah oke. Oke. Good mood. Sisa-sisanya gue kayak aduh, oke, iya ada yang masih gitulah. Tapi maksudnya kalau ini tuh kayak nggak ada yang ganjel gitu. Kayak Kan gue udah bilang kemarin pas kita review Samsara. Iya.
Biasanya kalau awalnya tuh keren banget, makin ke belakang tuh penurunan gitu. Nah ini tahun ini adalah ini ada mirip kayak gitu ya. Mirip. Ada sedikit lah. Ada sedikit seperti itu. Tapi untungnya nih Crocodile Tears keluar tuh. Langsung gua wah gila. Mantap. Ya udahlah, kita kasih skor dulu nih buat Crocodile Tears dari Tumpal Tampu Bolon. Kalau gua 8 lah ya. 8,5 aja lah. Mantap. 8,5. Ini sekali lagi ini masuk ke 4 film favorit gue di JAV tahun ini. Setuju. Salah satu yang terbaik ya. Baik. Silakan nonton kalau sempat ya. Dan kalau kalian nonton juga di JAV kemarin, komen. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian benar-benar buaya itu sakti? Apakah benar bapaknya Johan itu siluman buaya? Apakah Marisa Anita memang punya kayak mutan gitu berkomunikasi dengan hewan? Tulis di kolom komentar. Ya, tulis aja ya. Kalian juga bisa isi skor filmnya ya. Crocodile Tears ada di skorfilm.com. Betul. Silakan langsung aja. Gue melihat skornya sangat tinggi. Iya. Ini salah satu yang tinggi juga di skor film bareng sama Samsara ya. Betul. Kurang lebih gila. Jagoan lah 2 film itu. Gokil. Oke lah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip, follow media sosial Cinecrip, join membership Cinecrip, dan ya udah kita masih ada beberapa sisa review film JAV ya. Sebelum dia balik kita kebut gitu bikin konten. Iya nih. Jadi vlog juga masih ada gitu kan. Waduh iya, ngingetin lagi lo anjir. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.